Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, saya pribadi memberikan apresiasi yang luar biasa, Pak Marwan, walaupun ada sedikit gangguan kesehatan, tapi mau membersamai kita semua dalam acara yang sangat penting ini. Kita doakan semoga cepat fix, Pak, seperti biasa. Dan tentunya juga para anggota Komisi 8 DPR RI. Yang saya hormati rekan-rekan dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, para pejabat eselon 1 dan 2 dari berbagai kementerian dan lembaga. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pertemuan kita malam ini sangat penting ini, insya Allah mudah-mudahan ada solusi dan keberkahan untuk kita semuanya. Tentu kita, terutama Kementerian Agama di sini sangat berterima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan anggota Komisi 8 DPR RI yang benar-benar telah berjuang untuk mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang telah diproposalkan oleh Kementerian Agama. Kemudian kami akan masuk ke poin-poin yang sangat penting saja, ya, bahwa arah kebijakan Kementerian Agama sesuai dengan visinya terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kami sangat yakin bahwa Kementerian Agama ini akan tampil sebagai penjaga moral bangsa. Kalau moral bangsa ini kuat, maka insya Allah mudah-mudahan korupsi bisa tercegah, kemaksiatan juga bisa tercegah, dan kemudian juga tentu kriminal juga akan tercegah. Banyak sekali manfaatnya kalau kekuatan Kementerian Agama ini berhasil menjembatani antara pemeluk dengan ajaran agamanya. Kami yakin semakin menyatu antara agama dan pemeluknya, maka banyak persoalan sosial kemasyarakatan akan terselesaikan. Tentu tidak sebaliknya. Karena itu saya masuk ke laporan keuangan tahun 2024. Laporan keuangan Kementerian Agama LKKA tahun 2024 telah diperiksa oleh BPK RI berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 yang diserahkan BPK RI kepada DPR RI pada tanggal 27 Mei 2025. Kementerian Agama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP atas LKKA tahun 2024. LKKA ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, serta berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode yang berakhir sampai dengan 30 Desember 2024. Realisasi pendapatan negara bukan pajak atau PMBP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 5.300.258.920.823 rupiah atau mencapai 102,17% dari estimasi pendapatan LRA-nya sebesar 5.187.463.191.000 rupiah. Realisasi belanja negara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 80.551.451.200
Rp949.803 atau mencapai 100,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp80.048.788.663.000. Neracanya adalah ini tergambar pada posisi keuangan Kementerian Agama mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 sebagai berikut. Nilai aset disajikan sebesar 127 triliun 242 miliar 679 juta 581 juta 196 ribu rupiah. Ya. Jadi nilai kewajiban dan ekuitas disajikan masing-masing sebesar 651 triliun 96 miliar 833 juta 342 ribu rupiah dan 126 triliun 591 miliar 582 juta 747.854 ribu rupiah. Nah, operasionalnya, laporan operasional atau LO-nya menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang terdiri atas pendapatan LO, beban dan surplus defisit untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 5 triliun 99 miliar 408 juta 927.002 rupiah. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar 77 triliun 750 miliar 957 juta 786.815 rupiah. Surplus daripada kegiatan non operasional adalah sebesar 69 triliun 850 miliar 216 juta 613.000 rupiah. Sehingga defisit LO-nya adalah sebesar 72 triliun 581 miliar 628 juta 593.200 rupiah. Kemudian laporan perubahan ekuitasnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya dan perubahan tahun berjalan yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar 124 triliun 27 miliar 718 juta 832.094. Perubahan tahun berjalan sebesar 2 triliun 563 miliar 863 juta 915.760 ribu rupiah. Sehingga ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 126 triliun 591 miliar 582 juta 747.854 ribu rupiah. Meskipun opini atas LKKA tahun 2024 telah disampaikan, penyerahan resmi laporan hasil pemeriksaan LHP atas LKKA tahun 2024 masih belum dilakukan. Adapun rencana aksi yang menjadi bagian daripada LHP tersebut memuat hal-hal sebagai berikut. Situ ada pelaporan kinerja Kemenak sebesar bagian daripada laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun 2024 sebelum sepenuhnya memadai. Kemudian yang kedua, pengelolaan PNBP pada 25 Satker Kemenak belum tertib. Kemudian juga penganggaran belanja pegawai Kemenak belum memadai dan juga pengendalian atas pembayaran belanja pegawai belum memadai. Pembayaran belanja barang kontraktual dan non kontraktual itu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Pengendalian atas pelaksanaan bantuan penelitian pada 5 Satker belum memadai. Kemudian pengendalian atas belanja barang untuk bantuan pemerintah juga belum memadai. Pelaksanaan 85 paket pekerjaan belanja modal pada 39 Satker Kemenak tidak sesuai dengan ketentuan serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda. Pengendalian atas penyaluran belanja bantuan sosial belum tertib. Penuntasan, saya ulangi, penatausahaan kas dan serata kas belum tertib. Sisa dana program beasiswa 5.000 doktor yang telah selesai belum disetorkan ke kas negara. Dan pengelolaan pencatatan aset tetap belum tertib. Pengendalian atas pencatatan utang kepada pihak ketiga dari tunggakan jasa profesi
dan pihak ketiga lainnya belum memadai. Jadi ini kami laporkan secara terbuka semuanya karena ini memang adalah fakta yang tidak boleh kita sembunyikan dan ini merupakan penjelasan tadi. Berdasarkan hal-hal termuat di dalam LHP di atas, Kementerian Agama telah menyusun beberapa rencana aksi atau tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain menyusun LKD secara periodik dengan tertib, mengelola PNBP dengan lebih tertib, ya, ini untuk menanggapi satu persatu tadi, kemudian pengintegrasian aplikasi dan basis data sistem informasi SDM, ya, kemudian juga memproses kelebihan pembayaran belanja barang non kontraktual sesuai dengan ketentuan dan tidak menyalurkan dana bantuan ke rekening penerima sebelum dokumen BOS pesantren lengkap. Ya, jadi ini langkah-langkah kami memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume atau ketidaksesuaian sertifikasi pekerjaan dan menghentikan pemberian bantuan kepada penerima yang tidak tepat sasaran atau telah menerima bantuan sejenis. Kemudian melakukan penatausahaan kas secara tertib dan menyetorkan dan sisa dana program beasiswa 5.000 dokter ke kas negara, melakukan pengelolaan dan pencatatan aset secara tertib. Alhamdulillah. Kemudian realisasi anggaran tahun 2025. Dalam rangka melaksanakan rencana kerja Kementerian Agama tahun 2025 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan nomor S867 tahun 2024 tanggal 23 September 2024 telah menyampaikan alokasi anggaran kementerian lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025. Alokasi anggaran Kementerian Agama tahun 2025 adalah sebesar 79 triliun 168 miliar 712 juta 137 ribu rupiah. Selanjutnya, setelah dilakukan setelah dilakukan pengalihan anggaran dari Kementerian Agama ke BP Haji dan BPJPH, serta terdapat penambahan pagu yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri, serta penyesuaian target pemanfaatan anggaran pada PNBP BLU, maka berdasarkan OM-SPAN, Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Pagu APBN tahun 2025 Kementerian Agama menjadi sebesar 79 triliun 258 miliar 125 juta 311 ribu rupiah. Berdasarkan OM-SPAN realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2025 Kementerian Agama untuk periode yang terakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar 37 triliun 25 miliar 782 juta 189.019 rupiah atau 46,72% dari APBN tahun 2025. Namun, jika yang diperhitungkan adalah anggaran yang tidak didefinisikan atau pagu non efisiensi, maka capaian realisasi anggaran tahun anggaran 2025 Kementerian Agama adalah sebesar 53,41%. Nah, ini nanti kita akan lihat tabelnya ya. Berikut tabel realisasi anggarannya kita bisa lihat di tabel 2 ya. Mulai dari Sekretariat Jenderal, Irjen, kemudian Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian Ditjen Penyelenggaraan Haji, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangannya, itu kita bisa lihat pagu efisiensinya pasca relaksasi ya. Jumlah totalnya itu 9 triliun 935 miliar 246 juta 5 rupiah. Pagu non efisiensinya 69 triliun 322 miliar 879 juta 306 ribu rupiah. Sedangkan pagu totalnya 79 triliun 258 miliar 125 juta 311 rupiah. Realisasinya 37 triliun 25 miliar 782.189 ribu rupiah. Kemudian persentase realisasi pagu totalnya 46,72% dan dengan demikian realisasi pagu non efisiensi 53,41%. Adapun realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2025 Kementerian Agama untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 berdasarkan jenis belanja sebagaimana tabel sebagai berikut. Di dalam tabel ketiga itu bisa kita lihat belanja pegawai, kemudian belanja bantuan sosial, belanja barang dan belanja modal itu pagu efisiensinya secara
pasca relaksasi itu 9.935.246 juta pagu non efisiensinya 69.312.899 juta sedangkan pagu totalnya 79.255.125.311 rupiah. Realisasinya 37.025.189 rupiah. Kemudian realisasi pagu totalnya 46,72% dan realisasi pagu non efisiensinya menjadi 53,41%. Dari tabel di atas ya, realisasi anggaran belanja pegawai telah mencapai 54,45% dari pagu alokasi. Belanja pegawai pada umumnya merupakan pembayaran gaji dan tunjangan sampai dengan periode Juni 2025 serta gaji dan tunjangan ke-13 dan THR. Dalam pelaksanaan anggaran belanja pegawai ini secara umum tidak ada kendala karena bersifat rutin dan cenderung konstan. Namun dipastikan akan terjadi kekurangan anggaran dalam perjalanan pelaksanaan pembayaran menggunakan anggaran belanja pegawai. Hal ini dikarenakan saat ini Kementerian Agama telah menerima ASN baru sejumlah 88.630 orang dan belum tersedia alokasi anggaran belanja pegawai untuk mereka. Saat ini pembayaran gaji dan tunjangan mereka pada gaji ASN baru menggunakan anggaran belanja pegawai yang tersedia dan mereka belum menerima pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan. Untuk penyediaan anggaran belanja ASN baru, Kementerian Agama mengusulkan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar 4.697.520 saya ulangi, 4.697.108.736.000 rupiah. Kemudian usulan ini belum termasuk KSN tahap 2 sejumlah 18.372 orang P3K. Saat ini besaran usulan tersebut sedang direvisi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama sebelum diajukan kepada Menteri Keuangan. Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 ini ditemukan bahwa ketersediaan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah ada diperkirakan atau berpotensi akan melampaui pagu anggaran yang tersedia. Jadi ini pagu minus nantinya. Sehingga selain usulan tambahan anggaran untuk memenuhi belanja pegawai ASN baru, Kementerian Agama juga itu akan menyampaikan usulan tambahan belanja pegawai sebesar 3.344.691.298.999 rupiah. Potensi kekurangan anggaran belanja pegawai bagi ASN yang telah ada ini antara lain disebabkan oleh kebutuhan tambahan pembayaran tunjangan profesi guru bagi ASN non Kementerian Agama, pembayaran TPG, TPD bagi non ASN serta penyesuaian jabatan atau pangkat pegawai yang kita kenal dengan impasing, ya, ia menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Sehingga untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai tahun 2025 akibat penambahan ASN baru dan kekurangan anggaran belanja ASN existing, dibutuhkan tambahan anggaran 8.042.211.407.662 rupiah. Adapun realisasi belanja bantuan sosial telah mencapai 51,32%. Yang ada pada umumnya merupakan belanja rutin setiap bulan dan tidak mengalami kendala berarti. Adapun realisasi belanja barang dan belanja modal berdasarkan pagu alokasi anggaran masing-masing mencapai 38,75% dan 12,83%. Sementara itu berdasarkan pagu non efisiensi, belanja barang telah mencapai 58,15% dan belanja modal sebesar 18,19%. Rendahnya tingkat realisasi belanja modal ini disebabkan oleh beberapa kendala. 1. Adanya proses revisi terkait dengan penghematan anggaran, sehingga penyesuaian alokasi perlu dilakukan sebelum belanja dapat direalisasikan secara optimal. Seperti yang kita tahu bahwa Satker Kementerian Agama itu terbesar di seluruh kementerian lembaga, ya kita 5.000 berapa dapat? 500-300 ya, 5.320 seluruh Indonesia sampai ke tingkat KUA.
Belanja memerlukan proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan waktu dan tahapan perencanaan, persiapan, sehingga pelaksanaan lelang atau pengadaan. Sebagian tagihan daripada penyedia barang dan jasa belum jatuh tempo, sehingga pembayaran belum dapat dilakukan meskipun kegiatan telah berjalan. Nah, kita lihat RKK KL dan RKKP KL-nya tahun 2026 Kementerian Agama. Postur RAPBN tahun anggaran 2026. Nah, ini. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan nomor S356 2025 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas nomor B383 2025 tanggal 15 April 2025 tentang pagu indikasi belanja kementerian lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2026, Kementerian Agama mendapatkan RAPBN pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar 75 triliun 214 miliar 91.229.000 rupiah. Nilai pagu indikatif ini mengalami penurunan sebesar 3 triliun 338 miliar 67.935.000 rupiah. Atau turun sebesar 4,25% dari pagu alokasi anggaran PPA tahun 2025. Jadi ini suatu persoalan berat buat kami nanti tahun 2026 bagi Kementerian Agama. Penurunan anggaran sebagaimana tersebut di atas tercermin di dalam komposisi anggaran pada sejumlah komponen utama. 1. Pemenuhan belanja pegawai yang naik sebesar 2 triliun 190 miliar 379.241.000 ya menjadi 40 triliun 30 miliar 297.218.018 rupiah. Belanja pegawai operasional digunakan untuk pembayaran gaji bagi ASN Kementerian Agama yang terdiri atas untuk 204.350 PNS. Jadi pegawai PNS Kementerian Agama 204.350 PNS. Jadi saya kira terbesar di lingkungan kementerian lembaga. Dan 120.871 P3K yang tersebar pada 11 satuan kerja pusat, instansi vertikal yang terdiri atas 34 kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan 514 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Sedangkan unit pelaksanaan teknis terdiri atas 5.917 kantor urusan agama kecamatan, 4.087 madrasah negeri yang terdiri atas MIN, MTSN, MAN, dan MAK, 13 sekolah menengah teologi Kristen negeri, SMPTKN, SMAKN, dan 3 sekolah menengah agama Katolik negeri, 74 PTKN, 24 balai atau lokal, dan 1 lajnah, dan 10 asrama haji UPT. Selain gaji, anggaran belanja pegawai operasional ini juga dibelanjakan antara lain untuk tunjangan anak, istri, suami, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, dan tunjangan tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus, dan lainnya. Termasuk dalam alokasi anggaran program ini ialah pemberian gaji dan tunjangan bagi 178.511 guru, 21.555 dosen, 6.445 pengawas, 28.743 penyuluh agama, dan 12.211 penghulu. Adapun kenaikan anggaran belanja pegawai operasional belum menghitungkan alokasi anggaran belanja pegawai akibat penambahan ASN yang diangkat pada tahun 2025. Belanja rutin yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik sebesar 2.579.409.980 rupiah ya, atau turun sebesar 542 miliar 889.291.000 atau 17,39% dari tahun anggaran 2025. Belanja barang operasional satuan kerja meliputi pembiayaan pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan operasional, perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, serta berbagai kegiatan operasional lainnya yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan fungsi perkantoran, serta penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk dukungan dalam layanan keagamaan dan pendidikan. Ketiga,
Penyediaan anggaran dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan sebesar 24.498.296.146 rupiah atau turun sebesar 29.488.880 ya dari tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat, alokasi sumber dana non rupiah murni ya PNBP, BLU, SBSN turun sebesar 121.970.132.000 rupiah menjadi 7.599.977.883.000 rupiah. Kemudian yang kelima, penyediaan anggaran melaksanakan kegiatan prioritas lainnya turun sebesar 4.991.218.091.091 rupiah. Ya. Dari sebelumnya menjadi hanya 500 miliar rupiah. Atau turun sekitar 90,63%. Seluruh anggaran tersebut itu hanya tersedia untuk memenuhi program hasil terbaik cepat ya PHTC-nya itu dalam upaya penyediaan sarana bagi madrasah. Berdasarkan uraian pagu indikatif yang diterima Kementerian Agama, pagu ini belum mencakup pendanaan untuk berbagai kegiatan prioritas seperti bantuan rumah ibadah, insentif dan peningkatan kompetensi penyuluh, layanan urusan agama, pelaksanaan haji dan umrah, pembinaan jaminan produk halal, pembangunan dan rehab satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik, dan kegiatan-kegiatan prioritas lainnya selain belanja berkarakteristik operasional. Uraian anggaran tersebut itu dapat dilihat pada tabel pagu indikatif 2026 Kementerian Agama pada tabel 4 ya. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini bisa kita lihat lebih rinci di dalam tabelnya itu. Jadi jumlah totalnya itu 78.552.159.194 ya. Kemudian kita lihat pada minusnya itu 3.338.067.935 rupiah. Kondisi pagu indikatif di atas itu menyebabkan tekanan terhadap peluang fiskal untuk pembiayaan program dan kegiatan Kementerian Agama yang bersifat strategis dan prioritas, seperti penyediaan dan pengembangan layanan keagamaan dan pendidikan, penguatan kelembagaan pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan masyarakat, antara lain digitalisasi, serta peningkatan tata kelola kepemerintahan. Berikut uraian pagu indikatif tahun anggaran 2026 Kementerian Agama berdasarkan sumber dana, fungsi, program, unit eselon 1, dan jenis pengeluaran. Kita bisa lihat di dalam tabel 5 ini, rupiah murninya itu 70.831.154.149 rupiah, itu di dalam alokasi tahun anggaran 2025. Kita bandingkan dengan indikatif tahun 2026. Hanya 67.614.993.346. Jadi ada minusnya 3, sekian triliun. Kemudian juga selanjutnya kita lihat penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pinjaman luar negeri, surat berharga rata-rata mengalami penurunan. Dengan demikian totalnya itu dari 78.599.159.154.000 menjadi 75.214.091.229, minusnya 3,3 sekian triliun. Dari tabel di atas, rupiah murni mengalami penurunan terbesar secara nominal kurang lebih dari 3,2 triliun ya. Ia mencerminkan ketatnya pagu APBN tahun 2026 Kementerian Agama. PNBP menunjukkan potensi penurunan penerimaan dari layanan publik seperti pendidikan, haji, dan layanan keagamaan lainnya. Adapun BLU menjadi satu-satunya sumber dana yang mengalami kenaikan yang dapat dioptimalkan untuk menutupi sebagian kekurangan fleksibilitas anggaran. Sedangkan penurunan SBSN akan dapat berdampak langsung terhadap program pembangunan fisik, termasuk infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan. Selanjutnya, pagu indikatif tahun 2026 ini akan dimanfaatkan untuk pembiayaan
berbagai program dan kegiatan yang tercakup dalam dua fungsi yang menjadi tugas Kementerian Agama, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Adapun nilai masing-masing fungsi dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi fungsi agamanya sekian, ya, kemudian pendidikannya, lalu jumlahnya kita bisa melihat indikatifnya itu 75.214 miliar 91.229. Minusnya itu 3.338 miliar 667.935. Anggaran fungsi agama sebesar 12.465 miliar 328.309.000 rupiah atau sekitar 16,57%, ya, 16,57% dari total pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2026 merupakan anggaran yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang pembangunan keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja barang operasional yang mencapai nilai 89,27% dari total anggaran fungsi agama. Saat ini anggaran fungsi agama tidak hanya berada di Kementerian Agama, namun juga terdapat pada instansi lain, yaitu Badan Penyelenggaraan Haji dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Adapun anggaran fungsi pendidikan sebesar 62.748.762.920.000 rupiah atau sekitar 83,43% dari total pagu indikatif tahun 2026. Anggaran fungsi ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama. Pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan serta mendorong peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan. Sebagaimana halnya dalam fungsi agama, anggaran fungsi pendidikan juga mengalokasikan belanja operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional yang mencapai 50,17% dari total anggaran fungsi pendidikan. Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kementerian Agama menyelenggarakan 5 program yang mencerminkan mandat kelembagaan dan bidang layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, serta dukungan manajerial. Kelima program tersebut dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan ketercapaian target prioritas nasional dan penguatan peran Kementerian Agama dalam pembangunan sumber daya manusia yang religius dan berdaya saing. Namun demikian, penurunan pagu indikatif tahun anggaran 2026 tercermin secara nyata dalam struktur alokasi anggaran per program, di mana sebagian besar program mengalami pengurangan anggaran yang cukup signifikan. Program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama mengalami penurunan drastis sebesar 63,75%, diikuti oleh program pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun sebesar 7,46% dan program pendidikan tinggi sebesar 4,96% dan program peningkatan kualitas pembelajaran dan pengejaran sebesar 3,97%. Satu-satunya program yang mengalami peningkatan adalah program dukungan manajemen, yakni sebesar 2,8%, yang utamanya disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai dalam ini gaji. Komposisi ini menunjukkan terbatasnya ruang fiskal pada program-program pelayanan langsung kepada masyarakat. Ini saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian. Komposisi ini menunjukkan terbatasnya ruang fiskal pada program-program pelayanan langsung ke masyarakat, khususnya yang bersifat substantif keagamaan. Hal ini tampak jelas pada program kerukunan umat beragama, ya, dan layanan kehidupan beragama yang hanya memperoleh anggaran rupiah murni untuk komponen mandatori, yaitu penyediaan buku nikah, sedangkan alokasi lainnya itu merupakan non-RM, non-rupiah murni, ya, yaitu PNBP dan SPSN. Dengan demikian, secara umum program ini tidak memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Tadi Pak Sekjen telah mengkalkulasi ya. Jadi anggaran keagamaan kita cuma berapa Pak ya? Jadi anggaran negara untuk agama itu 0,3%. Yang dikatakan tadi oleh PKB, teman kita dari PKB bahwa masa penjaga moral itu hanya dapat sekecil seperti itu, tapi perbatasan yang itu mendapatkan anggaran yang sebesar itu. Jadi berikut tabel pagu indikatif tahun anggaran 2026 Kementerian Agama berdasarkan program ini bisa kita lihat dari tabel 7, dukungan manajemen, kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama, pendidikan tinggi, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran, pendidikan anak usia dini, dan wajib belajar 12 tahun. Jadi alokasi tahun 2025 kita bisa bandingkan 78 triliun 552 miliar 159 juta 194 ribu rupiah. Nah, sedangkan tahun 2026 itu menjadi hanya 75 triliun 214 triliun 91 juta 229 ribu rupiah, minusnya 3 triliun 330 miliar 67 juta 935. Padahal kita tahu bahwa di sini ada peningkatan jumlah pegawai negeri yang mau digaji dan seterusnya. Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, masing-masing unit eselon 1 Kementerian Agama mendapatkan pagu indikatif 2026 termasuk di penyelenggaraan haji dan umrah PHU sebagaimana tabel berikut ini. Kita bisa lihat mulai dari Sekjen, Irjen, Ditjen, Bimas, ya, kemudian juga sampai kepada badan itu alokasinya untuk tahun 2025 78 triliun 552 miliar 159 juta 166 ribu rupiah menjadi hanya 75 sekian triliun. Minusnya 3 triliun 338 miliar 67 juta 999 ribu rupiah. Jadi terdapat pengurangan minus 4,25%. Penurunan anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Agama berdampak pada hampir seluruh unit eselon 1. Bahkan beberapa di antaranya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti Inspektorat Jenderal, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, termasuk Ditjen PHU dan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Sementara Ditjen Pendidikan Islam secara persentase mengalami penurunan tipis 2,25%. Adapun Sekretariat Jenderal itu menunjukkan peningkatan alokasi sebesar 3,48%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan alokasi anggaran belanja pegawai yang diletakkan pada DIPA Sekretariat Jenderal. Jadi gaji-gaji para pegawai baru itu. Nah, bagian terakhir prioritas nasional tahun 2026. Kegiatan prioritas nasional PN-nya yang menjadi amanat bagi Kementerian Agama pada tahun 2026 difokuskan pada layanan kehidupan beragama, pengukuhan kerukunan umat beragama, dan layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Berikut daftar kegiatan prioritas atau agenda nasional yang diamanatkan untuk diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada tahun 2026 yang disajikan sesuai dengan struktur prioritas agenda nasional dan tentu sesuai dengan ketersediaan anggaran yang termuat di dalam pagu indikatif tahun anggaran 2026 Kementerian Agama sebagai berikut. Jadi BOS nih, ini kan fardu ain ini. Jadi bantuan operasional sekolah itu 10.083.620 siswa. Ya. Jadi alokasi anggarannya itu adalah 10 triliun 894 miliar 750 juta 723 ribu rupiah. Kartu Indonesia Pintar KIP ini untuk 10.036 siswa anggarannya itu 463 miliar 914 juta 200 rupiah. PIP ya target yaitu 2.546.693 siswa. Anggarannya itu adalah 2 triliun 107 miliar 284 juta 662 rupiah. Kemudian juga TPG non PNS ini 332.013 guru ya.
Anggarannya mestinya 7.205 miliar 752.655 rupiah. Kemudian BOPTN-nya itu 140 PTKN di lingkungan Kementerian Agama, alokasi anggarannya 589 miliar 817 juta 574 ribu rupiah. BOP era 1.400, saya ulangi, 1.441.634 anak, ya, dengan alokasi anggaran 957 miliar 86 ribu rupiah. Bantuan operasional PTN BH total itu satu lokasi tadi itu 100 miliar. Kemudian totalnya itu 22 triliun 279 miliar 605 juta 814 rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa program prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan melalui Asta Cita Presiden, kami coba untuk menerjemahkannya ke dalam 8 fokus kebijakan prioritas Kementerian Agama yang dalam istilah kami adalah Asta Prioritas. Asta Prioritas ini ada 8 juga, mengikuti Asta Cita tadi. Pertama, kerukunan dan cinta kemanusiaan. Yang kedua, penguatan ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi, kemudian pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, sukses penyelenggaraan haji, dan digitalisasi tata kelola. Namun demikian, sejumlah kegiatan prioritas khususnya yang bersumber daripada program kerukunan umat beragama dan layanan kehidupan beragama, serta program dukungan manajemen belum mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif tahun anggaran 2026, sebagaimana tercantum di dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas. Kegiatan pada program kerukunan umat beragama dan layanan kehidupan beragama, serta program dukungan manajemen antara lain, kegiatan prioritas Kementerian Agama, bantuan rumah ibadah dan bantuan kepada ormas keagamaan, pembinaan keluarga dan masyarakat keagamaan, pengelolaan potensi ekonomi umat, kegiatan yang diperuntukkan untuk pengukuhan kerukunan umat beragama, penguatan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya peningkatan transformasi digital, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, usulan tambahan untuk 2026, sebagaimana telah kami sampaikan, bahwa ketersediaan anggaran dalam pagu indikatif tahun 2026 belum memadai untuk mendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan prioritas Kementerian Agama secara optimal. Kondisi ini berpotensi untuk menghambat capaian target strategis Kementerian, khususnya pada bidang layanan keagamaan, pendidikan keagamaan, pemberdayaan pesantren, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis digital. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Agama memandang perlu adanya penambahan alokasi anggaran guna memastikan agar program-program yang telah dirancang sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat dapat dijalankan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang agama dan pendidikan. Untuk itu, kami memohon dukungan dari pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas upaya Kementerian Agama untuk mendapatkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif 2026 yang telah diterima Kementerian Agama. Sebagai bagian daripada proses tersebut, Kementerian Agama telah mengajukan usulan tambahan anggaran pagu indikatif tahun anggaran 2026 melalui Menteri Keuangan sebesar 36 triliun 320 miliar 682 juta 98 ribu rupiah. Dengan perincian di dalam tabel berikut, ya. Di situ ada komponennya 36 sekian triliun. Adapun berdasarkan unit eselon 1 sebesar usulan tambahan anggaran pagu indikatif sebagaimana di tabel yang ke-11 ini, mulai dari Sekretariat Jenderal sampai kepada Badan Moderasi Beragama, itu 36 triliun 320 miliar 682 juta 98 ribu rupiah. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan RKPD tahun 2026 Kementerian Agama pada hari ini. Kami mengharapkan perhatian dan dukungan penuh dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas rencana kerja Kementerian Agama berdasarkan pagu indikatif 2026 ini, serta usulan tambahan yang kami ajukan dalam rangka peningkatan kualitas pembimbingan dan pelayanan kepada umat beragama, kualitas pendidikan agama dan keagamaan, serta upaya mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.